apapun itu olahraganya, kita bareng teman-teman supaya kita menjadi inisiator untuk keluarga kita. Mudah-mudahan penyakit malas dan tidak ada waktu sudah kita atasi semuanya. Oh, sebentar lagi kita akan melakukan atau melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kita persiapkan secara fisik, secara mental, dan secara iman tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama saya Ade Ipung di channelnya Delaga Ipung, channelnya olahraga dan bela diri. Tetap sehat, tetap semangat. Salam silaturahmi dan laga. Dalam berupaya mempertahankan konsistensi kebiasaan baik kita, yaitu melaksanakan olahraga, tentu di situ banyak tantangan, kemudian godaan. Itulah yang harus kita lawan, itu yang harus kita counter ya. Artinya setelah kita konsisten, setelah kita rutin melaksanakan olahraga, pada video sebelumnya saya sudah sempat menyampaikan bahwa mempertahankan itu susah. Tetapi keterbiasaan, konsistensi, dan istiqomahnya kita, karena kita ada niat dan tekad, kemudian sesuai kebutuhan kita bahwa olahraga itu penting, sehingga muncul spirit untuk mempertahankan itu. Walaupun di sela-sela kesibukan, di sela-sela aktivitas kita begitu padatnya, sehingga kita menyempatkan. Dan ini harus kita pertahankan. Kita harus jadi motivator untuk diri kita sendiri. Kita harus menjadi spirit untuk diri kita sendiri. Bagaimana bisa kita mengajak yang lain, keluarga, anak, istri, dan lain-lain, kalau misalkan kitanya tidak ada spirit. Nah ini kita harus menjadi sampel, kita harus menjadi contoh, menjadi tauladan bagaimana kita mengajak aktivitas berolahraga untuk keluarga kita, kitanya dulu. Artinya kita harus menjadi motivatornya, kita harus menjadi inisiatornya. Sehingga keterbiasaan yang kita lakukan akan menjadi bagian dari inspirasi bagi keluarga kita. Kemudian bagaimana mempertahankannya? Jadikan olahraga menjadi suatu kebutuhan, menjadi suatu kepentingan kita. Sehingga ketika sudah kita perlukan, kita butuhkan, kita akan merasa tergantung kepada apa yang kita lakukan, yaitu melakukan olahraga. Lantas banyak persepsi, banyak pemahaman yang lain. Contoh, harus menggunakan kocek untuk melakukan olahraga. Gak perlu. Dengan berolahraga, kita akan terlatih, kita akan terdidik disiplin, mental, kemudian kebiasaan-kebiasaan pikiran positif. Artinya, dalam aktivitas olahraga, apapun itu olahraganya, kita antar waktu ke waktu itu akan kita manage. Artinya, dalam olahraga itu ada sesi pemanasan, latihan inti, penutup, dan lain-lain. Nah, rangkaian itu kita ikuti. Nah, kemudian itu koridor olahraga yang dipandu sama trenernya atau sama pelatihnya. Terus bagaimana kalau kita olahraganya sendiri? Nah, kita harus tahu dulu mekanismenya, bagaimana kita melakukan olahraga yang benar, supaya kita ada manfaatnya. Seperti halnya yang tadi, di samping kita bugar, sehat, terus kemudian merawat kesehatan kita mental kita akan lebih kuat, stamina, secara fisik, kemudian disiplin. Dan ini efek atau eksesnya kita akan terbawa kepada kehidupan sehari-hari. Itu diantaranya. Nah, sekarang kita berbicara yang konsisten melakukan olahraga. Namun satu hal yang harus kita perhatikan dalam melakukan olahraga, dalam sesi istirahat ataupun sudah selesai, dan kita harus mengganti cairan dengan minum ataupun nutrisi yang lainnya. Nah ini yang harus kita perhatikan. Sering dan bahkan tidak pernah kita sadari. Sesuatu yang sepele, sesuatu yang sederhana, tapi itu akan punya dampak atau ekses yang berkepanjangan. Saya menganalogikan atau mencontohkan kita melakukan olahraga yang sudah terbiasa, ini supaya kita mengingatkan saja pada diri saya sendiri, kemudian ke teman-teman, saudaraku semua. Dalam olahraga kan ada sesi jeda atau istirahat. Kemudian kita minum. Baiknya dan seharusnya
Dan ini bukan arahan manusia biasa, tapi arahan Rasulullah SAW dalam melakukan makan dan minum. Kita konteksnya dalam olahraga ya. Kemudian kita minum, yang harus kita perhatikan kesehatan kita juga. Pertama, kita harus selalu sambil duduk. Yang kedua, pakai tangan kanan minumnya. Kemudian jangan tergesa-gesa. 1, 2, 3 teguk dulu. Jangan klok. Ini tidak diperkenankan karena usus kita belum siap untuk menerima air yang kita minum. Kemudian yang terakhir, baca basmalah dulu, bismillahirrahmanirrahim sebelum kita minum. Baru 1 teguk, 2 teguk, 3 teguk. Insya Allah ginjal kita sehat, usus kita selalu lancar, peredaran darah kita selalu lancar, dan aktivitas olahraga kita berkah karena kita menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW. Kita akan selalu siap, kita akan selalu ready dalam melakukan sesuatu. Beda halnya dengan orang yang loyo, dengan yang tidak ada spirit, badannya sakit-sakitan dan lain-lain. Melakukan sesuatu itu tidak ada spirit, tidak ada tenaga. Sehingga jangankan untuk melakukan sesuatu, berpikir secara positif, bahkan bergerak dari ruangan ke ruangan, kalau misalkan di rumah itu malas. Dan itulah tidak ada spiritnya. Sehingga salah satu manfaat dari olahraga membangkitkan spirit. Kemudian konstruksi badan kita selalu respect, selalu refleks, dan selalu bergerak dengan aktif dan dinamis. Mudah-mudahan melalui video ini yang tadinya malas berolahraga melakukan sedikit-sedikit, apapun itu olahraganya, kita bareng teman-teman supaya kita menjadi inisiator untuk keluarga kita. Kemudian rawat kebiasaan kita itu sehingga berpikir positif, jangan sampai terkena penyakit malas dan tidak ada waktu. Konsisten melakukan walaupun sesaat atau beberapa waktu yang tidak lama, karena kita harus beraktivitas yang lain. Tetapi melakukan sesaat itu dengan rutinitas yang konsisten akan menunjang kepada aktivitas inti kita. Begitu saudaraku, mudah-mudahan melalui video ini teman-teman saudaraku semuanya semakin semangat, semakin terinspirasi. Yang belum melakukan, yang sudah melakukan, terjaga dan konsisten untuk melakukannya. Insya Allah sebentar lagi kita akan melakukan atau melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kita persiapkan secara fisik, secara mental, dan secara iman tentunya. Sehingga kita sudah siap untuk melakukan kewajiban kita bersama-sama seluruh umat Islam sedunia akan melakukan ibadah puasa. Mudah-mudahan video yang singkat ini bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, jadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua, untuk keluarga, istri, anak, dan semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekali lagi ini sebatas sharing. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semua. Tetap sehat, tetap semangat. Salam silaturahmi. Laga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.